Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alid Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin Cacak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah, amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 261 dengan tema pahala menginfakkan harta di jalan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Masalul latina utawi tepane wong-wong akeh umpamanya yungfiquna kang padha nyokongaken sapa alatina nyokongake ambalahum ing pira-pira bondone alatina fi sabilillahi ing dalem ngagungake agamane Allah, agama Islam. Iku kamasali habbatin kaya tepane wiji siji ambatat kang nyukulake apa habbah nyukulake sab'a sanabila ing pitu pira-pira uli. Fikuli sumbulatin iku tetep ing dalem saben-saben sauli mi'atu habatin utawi 100 wiji. Wallahu utawi Gusti Allah Ta'ala iku yudha'ifu nikel-nikelaken sapa Allah liman marang wong yasa'u kang ngersake sapa Allah ing man. Wallahu utawi Gusti Allah Ta'ala iku wasi'un dat kang jembar peparinge ngalimun tur moho ngudaneni. Surat Al-Baqarah ayat 261 dengan tema pahala menginfakkan harta di jalan Allah, dengan subtema gambaran keberuntungan orang yang suka membelanjakan atau yang suka menyumbangkan harta bendanya di jalan Allah untuk mencapai keridhaan Allah. Ayat 261. Hubungan antara infak dengan hari akhirat itu sangat erat sekali. Seseorang tidak akan mendapat pertolongan apapun dari siapapun besok pada hari akhirat kecuali dari hasil amalnya sendiri selama hidup di dunia. Ya antara lain contoh-contohnya antara lain amal berupa infak di jalan Allah. Jadi infak artinya menafkahkan harta di jalan Allah, baik yang wajib itu berpajakan maupun yang sunnah berupa sedekah. Nah, itu betapa mujurnya, betapa untungnya orang yang suka menafkahkan hartanya di jalan Allah. Ya, orang tersebut seperti seseorang yang menyemaikan sebutir benih di tanah yang subur. Nah, benih itu, satu benih itu menumbuhkan sebatang pohon. Dan pohon satu tadi, sebatang pohon
itu bercabang menjadi 7 tangkai. Setiap tangkai itu menghasilkan buah. Dan setiap tangkai berisi 100 biji. Sehingga benih yang sebutir itu memberikan hasil sebanyak berapa? Sebanyak 700 butir. Nah, ini berarti 700 kali lipat, kan gitu. Bayangkan betapa banyak hasilnya apabila benih yang ditanamnya itu lebih dari sebutir. Itu baru sebutir saja. Penggambaran seperti yang terdapat dalam ayat ini, ayat 261, ini lebih baik daripada dikatakan secara langsung. Gini, benih yang sebutir itu akan menghasilkan 700 butir. Nah, itu kan langsung. Sebab penggambaran yang terdapat dalam ayat tadi itu memberikan kesan bahwa amal kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, kita juga kita melakukan, senantiasa berkembang dan ditumbuhkan oleh Allah sedemikian rupa, dilipat gandakan. Sehingga apa? Kan menjadi keuntungan berlipat ganda bagi orang yang mengamalkannya, bagi kita yang melakukannya. Contohnya, itu seperti tumbuh kembangnya tanaman yang ditanam oleh seseorang yang kita tanam pada tanah yang subur untuk keuntungan penanamnya. Mudah-mudahan kita menanam bisa panen, amin. Pengungkapan tentang perkembangan yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan seperti yang digambarkan dalam ayat ini, ayat 261, itu telah membangkitkan minat, semangat para ahli tumbuh-tumbuhan. Untuk apa? Untuk mengadakan penelitian dalam masalah ini tadi. Nah, hasil penelitian mereka, ahli petani tadi, menunjukkan bahwa sebutir benih yang ditanam pada tanah yang baik dan menumbuhkan sebatang pohon pada umumnya menghasilkan lebih dari setangkai buah, malah lebih dari setangkai buah. Bahkan ada yang berjumlah lebih dari 50 tangkai, Masya Allah. Jadi tidak hanya setangkai saja, lebih dari 50 tangkai. Setiap tangkai itu berisi lebih dari 1 biji, kan? Bahkan kadang-kadang lebih dari 60 biji. Dengan demikian kan jelas bahwa penggambaran cara Jawa Tengah, Mbah Bisri, tepat. Nah, itu penggambaran yang diberikan ayat tadi, jelaskan ayat tadi, bahwa sebutir benih itu dilipat gandakan, hasilnya sampai menjadi 700 butir. Bukanlah suatu penggambaran yang berlebihan itu, melainkan adalah sewajarnya saja yang sesuai dengan kenyataan gitu loh. Atas dasar tersebut dapat kita katakan bahwa semakin banyak penyelidikan ilmiah yang dilakukan seseorang dan semakin tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi umat manusia, semakin tersingkaplah, semakin terjelaslah kebenaran yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran. Jelas, baik mengenai benda, tumbuh-tumbuhan, hewan, ruang angkasa, malah jelas. Maka banyak riwayat yang berasal dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang menggambarkan keberuntungan orang-orang yang menafkahkan harta bendanya di jalan Allah. Apa itu? Untuk memperoleh keridhaan Allah dan untuk menjunjung tinggi agama Allah, yaitu agama Islam. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud bahwa ia berkata, seorang lelaki telah datang membawa seekor unta yang bertali di hidungnya. Lalu orang tersebut berkata, unta ini saya nafkahkan di jalan Allah. Kanjeng Nabi, unta ini saya nafkahkan di jalan Allah, Kanjeng Nabi. Maka Rasulullah SAW bersabda, dengan nafkah unta ini
Anda akan memperoleh di akhirat kelak 700 ekor unta yang juga bertali di dunia. Pada akhir ayat ini disebutkan dua sifat di antara sifat-sifatnya. Sifat Allah yaitu Allah Maha Luas dan Allah Maha Mengetahui. Maksudnya gini, Allah Maha Luas rahmatnya kepada hambanya. Allah Maha Luas karunianya yang tidak terhitung jumlahnya. Ini. Sedangkan Allah Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui siapakah di antara hamba-hambanya yang patut diberi pahala yang berlipat-lipat ganda, yaitu yang suka menafkahkan harta bendanya untuk kepentingan masyarakat, untuk menegakkan kebenaran, untuk kepentingan pendidikan bangsa dan agama, serta untuk keutamaan-keutamaan yang akan membawa bangsa kepada kebahagiaan di dunia sampai akhirat. Apabila nafkah-nafkah semacam itu telah menampakkan hasilnya untuk kekuatan agama Islam dan untuk kebahagiaan bangsa, maka orang yang memberi nafkah itu akan dapat pula menikmatinya. Ya, baik di dunia maupun di akhirat sudah bisa menikmatinya. Amin. Mudah-mudahan kita masuk itu. Ajaran Islam mengenai infak sangat tinggi nilainya. Karena apa? Infak itu bisa mengikis sifat-sifat yang tidak baik. Contohnya kikir, egois, mementingkan diri sendiri. Nah, bahkan infak itu bisa menimbulkan kesadaran sosial yang mendalam. Ya, manusia akhirnya suka bergotong royong. Jadi baik, itu saling membutuhkan. Sebab apa? Seseorang itu tidak akan dapat hidup dengan sendiri. Kan tidak mungkin baju saja kita pakai itu bukan kita kan. Nah, sebab itu memang harus ada sistem kehidupan gotong royong dan saling memberi, sehingga jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin itu dapat ditiadakan, dihapus. Persaudaraan dapat dipupuk dengan hubungan yang lebih akrab. Amin. Itu penting ini. Menafkahkan harta di jalan Allah, baik yang wajib maupun sunnah, seperti sedekah yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat, untuk memberantas penyakit kemiskinan dan kebodohan, semuanya itu loh, untuk penyiaran agama Islam lebih syiar, untuk pengembangan ilmu pengetahuan agama, sangat dituntut oleh agama Islam itu. Bab itu sudah dianjurkan oleh syariat Islam. Maka itu di Al-Quran banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan masalah ini, sedekah ini, serta memberikan dorongan yang kuat, semangat, motivasi yang kuat, dan memberikan perumpamaan yang menggambarkan bagaimana beruntungnya orang yang suka berinfak dan betapa malahnya orang yang tidak mau menafkahkan harta alias kikir. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.